Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nidia Yuniarsi, STMT sebagai dosen pembimbing magang saya, dan juga yang saya hormati Bapak Hendra Saputra, STMENG sebagai dosen koordinator magang saya. Perkenalkan, saya Riki Ahmad Nusulhan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan dengan NIM 4412211033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan magang saya yang dilaksanakan di PT Palindo Marine mulai 15 September 2025 hingga 16 Mei 2026. Industri galangan kapal memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sektor maritim, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki pengalaman praktis. Oleh karena itu, kegiatan internship ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Pelaksanaan internship selama 8 bulan di PT Palindo Marine memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung proses pembangunan dan perbaikan kapal, mulai dari tahap perencanaan hingga produksi. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi teknis serta kemampuan kerja profesional sebagai bekal memasuki industri maritim. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang profil perusahaan. PT Palindo Marine didirikan pada tahun 2007 dan berlokasi di Selekop, Sagulung di Batam, Kepulauan Riau. Perusahaan ini merupakan galangan kapal swasta yang bergerak di bidang pembangunan dan perbaikan kapal, melayani kebutuhan industri maritim nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ditempatkan di Departemen Engineering sebagai Staff Engineer, di mana tugas utama saya adalah memastikan kelayakan aspek desain dan perhitungan teknis kapal agar berstandar pada spesifikasi proyek, tingkat keselamatan, serta aturan klasifikasi dari Bureau Veritas atau BV maupun BKI. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 4 kegiatan magang saya selama di PT Palindo Marine, yang dimana yang pertama adalah inclining test, yaitu suatu prosedur pengujian pada kapal yang dilakukan untuk menentukan posisi titik berat atau center of gravity secara akurat. Pengujian ini biasanya dilakukan saat kapal baru selesai dibangun atau setelah mengalami modifikasi besar. Kemudian yang kedua ada membuat frame section. Membuat frame section baru dengan gambar frame section kapal Oceana 23 sebagai basis desain yang diadaptasi untuk kapal Oceana 25. Pembuatan drawing frame section ini sepenuhnya mengacu pada lines plan Oceana 25 yang telah selesai dirancang sebelumnya. Yang ketiga ada sea trial atau uji coba laut. Ini adalah tahap akhir pengujian kapal secara langsung di perairan terbuka setelah proses pembangunan atau reparasi selesai. Tujuannya adalah untuk membuktikan dan memvalidasi bahwa seluruh sistem operasional kapal seperti mesin, kecepatan, manuver, dan navigasi berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi teknis sebelum diserahkan secara resmi kepada pemiliknya atau ownernya. Kemudian yang terakhir ada uji clearance, di mana ini adalah pengujian mengecek gap, pengukuran celah bebas atau gap antara poros dan bantalannya pada area stern tube, e-bracket, serta sistem radar. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan tingkat kelonggaran komponen masih memenuhi standar klasifikasi, sehingga sistem penggerak dan kemudi kapal dapat bekerja stabil tanpa memicu getaran atau gesekan berlebih yang merusak. Di sini saya memberikan beberapa alat yang digunakan dan persiapan sebelum pengujian inclining test. Kemudian di sini saya juga membuat langkah-langkah proses uji inclining test, yaitu sebagai berikut. Lalu di sini saya memberikan gambar di mana peletakan dari beban yang digunakan dan juga pendulum yang kita gunakan. Sini sudah jelas ukurannya di mana letak-letaknya. Kemudian pada bagian ini
membuat contoh hasil dari membuat frame section yang telah selesai. Terdapat perbedaan dari kapal Oceana 23 dan juga Oceana 25. Terdapat beberapa ukuran yang berbeda. Lalu ini adalah wingspan dari kapal Oceana 25 yang telah selesai juga digunakan, yang telah selesai dirancang. Lalu pada si trial ini ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama ada progressive speed trial, endurance trial, steering gear function test, crash stop, inertia and astern trial test. Kemudian ada anchor and windlass function test, room noise and vibration record, dan yang terakhir ada turning cycle. Di sini terdapat hasil dari pengujian seperti progressive speed trial dan juga endurance trial. Lalu di sini tentang steering gear function test, yang dimana kriteria penerimaannya itu kapal mampu menggerakkan daun kemudi dari 35 derajat di satu sisi ke 35 derajat di sisi lain dengan kondisi syarat air, pada kondisi syarat air laut terdalam atau deepest seagoing draft, dan maju pada kecepatan maksimal. Dalam kondisi yang sama, pergerakan dari 35 derajat di satu sisi ke 30 derajat di sisi lain tidak boleh lebih dari 28 detik. Di sini ada penjelasan dari crash stop, inertia stop test, dan juga astern trial test. Pada crash stop, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat kapal bisa berhenti saat terjadi keadaan darurat. Untuk inertia stop test, pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kapal akan terus meluncur jika kehilangan tenaga penggerak. Dan untuk astern trial test, tujuan utamanya yaitu untuk menguji performa mesin, sistem transmisi, dan struktur kapal ketika dipaksa bergerak mundur dalam kondisi ekstrim. Dan yang terakhir ada turning cycle, di mana uji coba manuver lingkaran ini harus dilakukan ke arah kiri dan juga kanan, menggunakan sudut kemudi maksimum tanpa mengubah pengaturan kontrol mesin dari kecepatan awal. Pada saat ini di sini saya menjelaskan tentang uji clearance, di mana uji clearance ini adalah proses inspeksi dan pengukuran jarak bebas, celah atau gap antara komponen mekanis yang bergerak atau berputar seperti poros atau shaft dengan bantalan pendukungnya atau bearing. Pada kapal, pengujian ini difokuskan pada sistem propulsi dan sistem steering. Di sini terdapat beberapa tujuan uji clearance. Yang pertama ada mencegah getaran berlebih, kemudian ada menghindari panas berlebih atau overheat. Yang ketiga ada memastikan pelumas optimal, dan yang keempat kelayakan operasional dan sertifikasi. Kekurangan saya selama magang yaitu ada beberapa. Yang pertama ada kekurangan pemahaman awal terhadap gambar kapal dan sistem kapal. Dan yang kedua ada terkadang penguasaan software engineering yang belum saya kuasai secara maksimal. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Namun saya juga memiliki solusi bagaimana untuk menyelesaikan kekurangan saya tersebut. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran mandiri, sering berdiskusi dengan pembimbing dan juga mentor di tempat magang, serta memperbanyak latihan membaca gambar teknik agar pemahaman lebih cepat dan akurat. Yang kedua, melakukan latihan secara rutin, mempelajari tutorial dan referensi, serta meminta arahan langsung dari pembimbing untuk meningkatkan kemampuan dan penggunaan software. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan diri melalui persiapan materi yang baik, lalu memperdalam pemahaman teori, dan aktif bertanya dalam diskusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.